biasanya sponsor saya ini mengatakan waktu itu, dia bilang begini, Ardi, coba perhatikan, berapa banyak teman kuliah kita yang menjalankan bisnis Tiansi atau menjalankan bisnis MLM? Bilang banyak. Nah, pertanyaan satu, dari sekian banyak teman kuliah kita yang menjalankan bisnis MLM, bisnis Tiansi, siapa yang ngajak kita? Siapa yang mengenalkan bisnis ini ke kita? Saya, Pak Hasibuan. Artinya apa? Orang ini peduli dengan masa depan kita. Nah, jadi sederhana sekali, tidak harus prestasinya Bapak Ibu. Gitu ya. Bahkan ada kondisi, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bukan hanya sebatas prospek. Saat kita sudah menjadi leader sekalipun, saat kita ada masalah dengan upline kita, terkadang juga edifikasi dibutuhkan. Kalau waktu itu ada masalah, misalkan saya lagi kurang bagus hubungan dengan Pak Hasibuan waktu itu, sekali lagi sponsor saya hadir, saya sudah komplain kiri kanan dengan tentang Pak Hasibuan, tapi sponsor saya sekali lagi hadir. Ingat, edifikasi, menciptakan respect. Dia bilang begini, Ardi, kalau memang kau merasa bahwa kau lebih hebat dibanding Pak Hasibuan, sederhana, lewati peringkatnya. Nah, itu sederhana, jadi menciptakan respect itu bisa dengan hanya kalimat tanpa harus prestasinya seperti itu ya, tapi dengan apa yang telah beliau lakukan ke kita. Ya, sampai sekarang pun saya tidak pernah bisa lewati peringkatnya Pak Hasibuan. Artinya apa? Ya Pak Hasibuan jauh lebih hebat dibanding saya. Itu gambarannya. Itu contoh bagian dari edifikasi. Nah, saya sudah bahas tentang edifikasi upline. Kemudian edifikasi downline. Nah, bisnis ini Bapak Ibu, bisnis ini back dulu Pak. Bisnis ini edifikasi downline. Jadi ibarat bernapas, edifikasi ibarat bernapas. Kalau kita tarik nafas dan kita tidak lepas, itu juga pasti kita mati gitu ya. Nah, jadi setelah kita edifikasi upline, Anda sebagai upline posisinya mengedifikasi downline. Nah, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh waktu itu saya sering contoh, ini Pak Rizky Kanata. Ini kami juga. Dulu di awal-awal saya menjalankan bisnis ini, beliau sering handle home meeting kami, dan setiap misalkan saya buka home meeting, beliau pasti edifikasi balik. Oh iya, ini Pak Ardi salah satu tim kerja saya juga, beliau sudah expert di bisnis ini. Jadi bahasanya expert, padahal waktu itu kami untuk buka home meeting aja mesti ngos-ngosan gitu ya. Sudah expert dan beliau ini juga tempat yang layak untuk ada tempat belajar. Jadi seperti itu gambarannya. Setelah Anda edifikasi balik supaya memberikan kekuatan ke downline. Jadi Anda tidak hebat sendiri. Kemudian edifikasi crossline ini juga penting. Edifikasi crossline ini prestasi crossline ya. Misalkan saya sendiri secara pribadi, leader nasional yang sering saya edifikasi adalah Pak Ruli Wahyudi dengan rambut gimbalnya. Nah, ini kan eranya era digital ya. Kalau saya dulu sering bawa tuh fotonya Pak Ruli Wahyudi yang rambut gimbal, kemudian saya bawa beliau yang ada capturean rekening bank BCA yang transparan cash reward rumah mewahnya, kemudian rumahnya kayak gitu. Jadi saya bilang, atau Pak Abdi Suardin. Aku bang. Lah nonton bang. Oh, halo bang, langsung nonton bang, makasih bang. Langsung klik bang semua. Oke bang. Yang ada fotonya yang bintang 5, bintang 6 dengan foto saat beliau Silver Lion gitu ya, atau mungkin Ibu Uda Jamali. Jadi edifikasi crossline prestasi mereka yang seperti apa awalnya dan bagaimana akhirnya ya, seperti itu ya. Nah, kemudian edifikasi 6 pilar. Nah, ini edifikasi 6 pilar. Ini salah satu kekuatan ya kalau kita ketemu dengan prospek yang sangat detail pertanyaannya tentang bisnis Tiansi atau mungkin tanda kutip ya pelaku bisnis MLM gitu ya. Dan saya yakin kalau ini kita paparkan ke mereka, itu pasti sulit mereka bantah. Nah, yang pertama apa? Edifikasi perusahaan. Nah, kekuatan perusahaan ini yang paling penting kita sadari bahwa kita memiliki sebuah perusahaan yang sangat besar ya. Luasnya sangat besar yang 4 juta meter persegi, kemudian kantor pusatnya lebih dari 100 negara ya. Dan distributor tersebar di 20 juta distributor di lebih dari 200 negara. Jadi ini yang paling penting, top Asia brand 500 perusahaan terbesar di Asia. Kemudian apalagi yang perlu kita edifikasi di perusahaan kita? Pemiliknya, ownernya, Mr. Lee Jin Yuan. Ini kalau misalkan di Flipchart juga sudah banyak, sudah ada juga. Nah, tapi yang paling penting adalah kita perlu tahu bahwa beliau ini salah satu penerima gelar Doktor Honoris Causa dari UNESCO PBB. Ya, itu gambar seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat beberapa penghargaan yang beliau sudah dapatkan. Itu yang pertama, kita bicara perusahaan. Karena kenapa salah satu pilar terpenting yang bisa menjadi pijakan buat kita bahwa kita bekerja di sebuah perusahaan yang sudah tepat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kemudian apalagi yang perlu kita edifikasi?
produk. Nah, itu gambarannya ya, produk, keunggulan produknya. Nah, jadi kombinasi 5.000 tahun rahasia kerjaan Tiongkok kuno, bahannya alami, gitu ya. Kemudian spesifik, yang paling penting adalah produknya tidak umum, gitu ya. Tidak, misalkan kalau misalkan kita sebut ada MLM, ada perusahaan misalkan di perusahaan ini produknya ada, di perusahaan lain juga produknya ada, jadi unik. Kita mau jadikan sebagai keunggulan sulit. Nah, produk kita itu bahkan ada beberapa produk seperti Grab itu dapat hak paten. Nah, itu gambarannya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat dari produknya? Kebutuhan utama semua orang, dalam proses kita lahir sampai kita tua sekalipun sampai meninggal itu semua orang butuh produk Tianxi, terutama kalsium. Itu gambarannya. Ya, dan ada beberapa produk-produk sama untuk di lokal ya, di negara setempat. Kemudian edifikasi yang lain lagi yang perlu kita lihat adalah marketing plan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Terkadang kalau kita ketemu dengan orang ya, itu pertanyaannya apa? Untung saya apa? Ya, kalau misalkan Pak Rudi M. selalu mengatakan USA, untung saya apa menjalankan bisnis ini? Apa untungnya? Apa untung saya dapatkan kalau saya menjalankan bisnis ini? Nah, kita selalu berbicara di marketing plan. Yang paling pertama adalah sistem akumulasi tanpa batas waktu. Sejak kita gabung sampai kapanpun, omset kita tidak ada yang hangus, tidak ada yang hilang. Kemudian apa? Total payout-nya 70%. Kalau kita bicara 70%, orang masih bisa kadang pun 70%, tapi berapa, apalagi istilahnya ya, poinnya gitu ya. Produk-produk kita itu poinnya rata-rata 90%. Ada beberapa mungkin di bawah 90%, tapi dominan itu 90%. Dengan poin 90% dengan total payout 70%, ini kombinasi yang sangat tepat Bapak Ibu. Besar sekali angkanya. Ya. Kemudian apalagi nih yang perlu kita sampaikan saat kita bicara mengedifikasi marketing plan. Bonus besar di peringkat awal dengan adanya new marketing plan ini ya. Ada bonus pasangan ya. Ini 11% Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Bonus sponsor 18%. Itu besar angkanya. Kemudian peringkat yang sudah dicapai tidak turun. Jadi peringkat tidak ada istilah turun. Kalau misalkan Anda sudah mencapai bintang 6, apapun kondisinya mau tsunami sekalipun gitu ya, Anda tidak mungkin turun peringkat ya. Saat grup Anda misalkan lagi berantakan, ya Anda tidak akan turun peringkat. Itu yang menarik. Jadi saat Anda memulai, saya sering pakai istilah, kalau misalkan di bisnis konvensional saat kita lagi jatuh, kita butuh dua hal. Kita butuh modal, ya. Kemudian kita butuh bayar utang. Tapi di bisnis Tianxi, ya, karena peringkat tidak turun, saat kita lagi jatuh untuk bangkit, ya kita tidak butuh modal, tidak butuh bayar utang, kita cukup presentasi lagi. Itu yang menarik dari bisnis Tianxi. Nah, kemudian apa lagi nih? Reward diberikan tunai, ya. Anda bisa tanya kepada semua leader-leader Anda yang sudah dapatkan reward dari bisnis ini, itu mereka semua ditransfer tunai ke rekeningnya. Banyak berseliweran. Ini beberapa minggu yang lalu, pencairan cash reward yang kemarin, itu banyak sekali tuh bukti-bukti transfer. Saya juga kemarin, alhamdulillah, itu langsung bukti transfernya saya bisa capture. Nah, itu gambarannya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, kemudian, apalagi? Bisnis internasional dari 100 negara. Kita bisa lihat, Tianxi ini sudah ada di 190 negara lebih. Ya, dan konferensinya setiap tahun negaranya beda-beda. Ini kebetulan aja kita lagi COVID, gitu ya, makanya lagi tidak konvensi, kita kemarin konvensinya online. Nah, kemudian registrasi atau kartu negara, ya, berlaku di semua negara. Nah, ini kita bisa lihat di marketing plan yang dengan marketing plan yang baru setelah mempelajari top 10 perusahaan MLM dari lebih dari 100 negara. Ini luar biasa. Dan yang paling penting lagi adalah sudah mendapatkan sertifikat syariah. Jadi Anda tidak perlu lagi kalau ada orang, oh, ini aman nggak, gitu kan? Ini halal atau tidak? Tidak usah khawatir. Anda tidak perlu debat, Anda tinggal perlihatkan sertifikat ini. Oke? Nah, kemudian verifikasi selanjutnya apa lagi nih yang perlu kita edifikasi selain marketing plan, ya, konvensi internasional. Nah, ini dia konvensi internasional. Setiap tahun saya sejak gabung di langkah bisnis ini, konvensi Tianxi itu dari setiap tahun itu beda-beda negara Bapak Ibu, ya. Bahkan yang ada Kuala Lumpur, ada Cina, Kenya, di Indonesia, kemudian di Tianjin, pernah kemarin juga di Prancis, pernah di Australia, pernah di Rusia, pernah di India dan sebagainya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau misalkan perusahaan kita tidak besar, ya, tidak mungkinlah untuk bisa adakan konferensi di setiap negara tiap tahun. Anda bisa bayangkan ya, Piala Dunia saja yang 4 tahun itu butuh persiapan berapa lama untuk mengadakan ke Piala Dunia. Nah, kita ini perusahaan Tianxi setiap tahun adakan konferensi di beda negara, ya. Sebesar apa perusahaan kita? Itu gambarannya. Kemudian selanjutnya adalah
Penghargaannya, nah ini dia penghargaannya. Nah ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ini ya perhatikan. Kita punya reward ya, penghargaan dari bisnis kita itu, ini kemarin laptop, ada mobil, motor, gitu ya, turut keluar negeri setiap tahun. Ini lagi akan launching lagi cash reward, gitu ya. Dan kita tidak perlu lihat, kita lihat aja faktanya langsung deh. Kita lihat faktanya. Dari tahun 2018 kemarin saja, ya sampai tahun 2018 kemarin saja, itu sudah ada 317 orang penerima $20,000, 102 orang penerima $25,000, ada kemudian 63 orang penerima $50,000 dan ada 32 orang penerima $100,000. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Jadi bukan lagi katanya-katanya, tapi ini sudah jadi fakta. Oke? Nah, itu 6 pilar ya, 6 poin yang perlu kita edifikasi saat kita ketemu dengan prospek atau mungkin untuk meyakinkan prospek kita untuk menjalankan bisnis Tianzi. Itu yang poin pertama, edifikasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, konsultasi. Nah, konsultasi ini yang mungkin yang sedikit kalau misalkan kita lihat pengertiannya adalah proses mendiskusikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saat menjalankan bisnis Tianzi ini kan kita tidak istilahnya membabi buta ya. Ya, membabi buta dalam artian tidak hanya modal kerja keras, tidak hanya modal semangat, tapi kita butuh arah gitu ya. Ibaratnya kita berlari sekencang mungkin, kita mau ke Bandung tapi ternyata ujuk-ujuknya sampainya di Surabaya gitu ya. Jadi arahnya harus jelas ya. Jangan sampai Anda sudah lari sekencang mungkin ternyata sampai Surabaya. Nah itu mundurnya susah, apalagi kalau Anda sudah memiliki gerbong bisnis yang besar. Nah, jadi proses mendiskusikan ini ya, bahasanya proses mendiskusikan bisnis antara upline dan downline dengan tujuan downline meminta pandangan atau panduan. Ya, jadi jangan dibaliknya downline yang apalagi mendapat upline itu gambarannya. Kemudian mendiskusikan keadaan dan strategi. Upline adalah navigator. Ya, kalau misalkan kita lagi bawa mobil, ada navigator sebelah kiri kita. Jadi yang menentukan besar tidaknya bisnis Anda adalah Anda, tapi Anda butuh upline sebagai navigator. Ya kita ambil contoh nih, Cristiano Ronaldo. Tidak usah Messi ya, Ronaldo ini, Cristiano Ronaldo. Sehebat-hebatnya Ronaldo, tetap butuh pelatih. Ya meskipun misalkan kalau misalkan pelatihnya kita tanding dengan Ronaldo, mungkin Ronaldo mungkin lebih hebat. Tapi ya, ada namanya blind spot. Ada bagian yang kita tidak bisa lihat. Yang bisa lihat adalah upline kita, yang berada lebih tinggi dari kita. Itu gambarannya. Nah, ada 2 jenis konsultasi. 2 jenis konsultasi itu yang pertama adalah konsultasi formal. Nah, ini 1 kali sebulan di awal buka buku. Luar biasanya sekarang Bapak Ibu dengan COVID-19 ini, dengan pandemi ini, dulu saya dengan Pak Rizky Kanata itu kadang kalau ketemu ya mungkin ketemunya di Crown Life. Saya terakhir ketemu konsultasi secara personal dengan Pak Rizky itu dia di Crown Life di Bogor. Itu 1-2 tahun yang lalu mungkin. Tapi dengan era digital sekarang, alhamdulillah Bapak Ibu berkah dari COVID-19 ini, bahkan hampir setiap minggu ya kami bisa komunikasi langsung dengan Pak Rizky. Ini yang hebat. Jadi tapi secara prinsip konsultasi formal itu 1 kali 1 bulan setiap awal buka buku. Jadi misalkan tutup buku tanggal 25, 26, 27, bahkan leader saya sering mengatakan jangan melakukan apa-apa dulu sebelum konsultasi ke upline. Karena kenapa? Itu akan menentukan arah bisnis Anda 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, gitu ya. Nah, apa-apa yang perlu dikonsultasikan? Pertama, bisnis itu jelas, ya. Kemudian konsultasi keuangan, ini juga. Leader saya, Pak Haji Buan, sangat sering menekankan bahwa banyak orang yang hancur bisnisnya bukan karena bonusnya kecil atau bisnisnya bubar, tetapi karena salah mengelola keuangannya. Entah investasi kemana misalkan, atau fokusnya karena punya bisnis, punya investasi, kemudian fokusnya ke situ, akhirnya bisnisnya tidak keurus. Itu juga. Jadi konsultasi keuangan. Jadi termasuk kalau misalkan mau beli sesuatu ya itu penting. Kemudian yang kedua, konsultasi non formal. Ini kondisional, kapan saja. Ya, nah ini konsultan formal ini Anda bisa pakai Zoom, bisa pakai WA, bisa bawa langsung telepon dan sebagainya. Itu yang menarik. Jadi Anda bisa manfaatkan dari semua media sosial yang Anda miliki untuk konsultasi dengan upline Anda, meskipun di satu kota atau di kota yang berbeda. Nah, yang paling penting juga ini, sikap saat konsultasi, sikap konsultasi. Nah, yang pertama adalah sikap sebelum konsultasi.
Saat Anda sebelum konsultasi, Anda perlu memiliki karakter melankolis, ya. Nah, saya dulu tuh paling tidak nyaman dengan situasi seperti ini, karena saya tuh, ya kadang orang bilang saya sanguin, kadang juga orang bilang flekmatis, tapi saya sendiri pun sampai hari ini kadang bingung saya di mana. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, saat Anda konsultasi, Anda perlu melankolis sebelum konsultasi. Jadi Anda siap gambarnya, Anda siapkan rencananya. Jadi jangan Anda datang ke upline Anda dengan kertas kosong, tabe, silakan. Apa yang harus saya kerjain ini bulan? Bukan seperti itu, tapi Anda sudah gambar semua berapa omset Anda bulan lalu, berapa yang Anda ingin rencanakan ke depan, bagaimana kondisi bisnis Anda, dan Anda konsultasikan, bisnis Anda seperti ini, bagaimana bagusnya. Jadi itu konsultasinya seperti itu. Anda melankolis, ya, jangan dengan kertas kosong. Selanjutnya saat konsultasi, Anda harus pragmatis. Nah, ini dia ini. Saya dulu di awal-awal, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saat konsultasi itu saya lebih banyak bicara dibanding sponsor saya. Padahal sebenarnya saat konsultasi itu ya nerima saja apapun yang upline bilang, ya ikuti, dengarkan saja, jangan didebat. Nah, itu gambarannya. Nah, tidak ada upline yang akan apalagi istilahnya ya, yang ingin merusak, melihat dolanya rusak. Saya yakin itu tidak ada seperti itu. Jadi upline akan menunjukkan bagaimana seharusnya Anda membangun bisnis ini. Nah, setelah Anda konsultasi, Anda perlu memiliki karakter koleris dan sanguin. Koleris dalam artian apa? Jadi ibaratnya gini, tancapkan impian Anda di batu yang keras, tapi laksanakan misinya di atas pasir. Nah, jadi seperti itu. Jadi Anda sudah set nih, bulan ini saya mau ambasador, saya mau majestic. Kekeh di situ Bapak Ibu. Tapi bagaimana strateginya? Nah, ini Anda rancang di atas pasir. Dan satu hal yang pasti, saat Anda berproses, pasti ada masalah. Ya, tidak akan indah terus, tidak akan asik terus gitu ya. Dan satu hal yang saya ingin pesankan ke Bapak Ibu sekalian, saat Anda menghadapi masalah seperti itu, sanguin. Ya, bangun karakter sanguin Anda. Cek gitu ya. Bahasa bodoh gitu ya. Tapi fokus ke solusi. Nah, itu gambarannya. Itu di konsultasi. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini juga nih. Ini sebenarnya bukan no cross learning, bad cross learning. Gitu ya, bukan dilarang no cross lane. Kalau cross lane kan repot ya, kita bangun pertemuan apa dan sebagainya kan pasti butuh cross lane. Tapi no cross lane dalam arti sini adalah bad cross laning. Nah, bad cross lane, no cross lane itu seperti apa? Contoh nih, misalkan A ini punya kaki 3 kaki, B, C dan D. Nah, proses membicarakan atau mendiskusikan bisnis antara 2 orang atau lebih distributor yang berbeda jalur sponsorisasi. Jadi beda kaki ya, B, C, D ini, B, C dan D ini beda kaki. Jadi tidak boleh saling ngobrol tentang perkembangan bisnis, berapa bonusmu, berapa kakimu, susah ya jalankan bisnis dan sebagainya. Tapi apapun masalahnya, B ke A, C ke A, D ke A, gitu ya. Tidak boleh B ke C atau B ke D dan sebaliknya. Seperti itu gambarannya. Itu dimaksud dengan no cross learning. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini no cross learning ini atau back cross learning ini apa ya? Kadang saya bilang asik ya. Apalagi kalau misalkan sudah tataran leader. Satu, kadang dulu di awal-awal saya sering masih leader-leader awal, masih peringkat-peringkat bawah, selain diingatkan bahwa no cross learning, kadang saya pikir kalau sudah leader orang, kayaknya sudah tidak perlu no cross learning karena pasti mereka secara mental sudah kuat, kemudian secara sikap sudah bagus. Tapi ternyata kecenderungannya adalah semakin tinggi peringkat kita, itu makin tinggi no cross learning-nya, dan bahkan terkadang itu diam-diam menghanyutkan. Ini saya ambil contoh nih ya, Orang ketiga adalah penyebab utama perceraian di kehidupan rumah tangga, gitu ya. Kita baca sama-sama. Cross learning adalah penyebab utama hancurnya sebuah jaringan di bisnis MLM, ya. Orang ketiga atau bad cross line memiliki pola yang sama, gitu ya. Orang yang selingkuh, orang ketiga gitu ya, dengan cross lining itu asik sekali Pak, asik sekali Bu. Jadi itu kalau kita punya masalah itu mereka jadi pendengar yang asik gitu ya. Kadang mereka lebih solutif dibanding upline kita. Ya pokoknya semua asik-asik itu ada di mereka. Itu gambarannya ya. Nah kemudian, tetapi saat ketahuan dan menjadi penyebab hancurnya hubungan, dia pergi begitu saja tanpa merasa bersalah. Nah sama halnya, saya ada kejadian begini. Ini di internal grup saya sendiri. Jadi grup saya yang satu dengan grup saya yang dua ini mereka ketemu. Mereka ketemu waktu itu tahun 2010-an, dan ini awalnya seperti itu. Jadi mereka ngomong, susah ya jalankan TNC dengan berbagai macam alasan. Nah,
singkat cerita si A ini ngomong ke B seperti itu dan jadinya apa, si B ini berhenti. Nah, tapi tanpa sepengetahuan si B, si A ini masih sempat konsul ke saya, masih sempat ketemu dengan upline yang lain. Ya, singkat cerita, si A ini tetap jalankan bisnis si B ini sudah hilang. Si A bersalah enggak? Tidak. Ya, tapi salah dia kenapa dia dengar saya. Itu gambarannya, itu efek dari bad cross-lining. Nah, kemudian orang ketiga dan bad cross-lining memiliki daya rusak yang sangat dahsyat. Betul Bapak Ibu. Kemudian, jika mau rumah tangga Anda aman, jangan pernah ceritakan kondisi keluarga Anda selain ke pasangan Anda. Sama halnya jalankan bisnis ini. Ya. Bagaimanapun kondisi bisnis Anda, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ceritakan ke crossland, ya. Jangan pernah ceritakan ke crossland. Ceritakanlah ke upline. Satu kadang paling susah jalankan bisnis di sini kalau untuk mengenai crossland itu adalah kalau bahasa gini, kita kan sama-sama leader. Nggak apa-apa kan, kita kan sudah secara kita sudah tahu bagaimana jatuh bangunnya jalankan bisnis Tiansi. Itu yang kadang paling repot. Ya sih kadang bilang komunikasi sama upline ya, komunikasikan sama upline. Itu gambarannya. Itu dari efek dari bad cross-lining. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Nah, rangkumannya seperti ini kita lihat ya. Hal-hal yang perlu dihindari, ya, hal-hal yang perlu dihindari, misalkan dari sekian banyak poin, yang paling pertama adalah pinjam meminjam. Nah, ini juga nih pinjam meminjam. Jadi untuk menciptakan good team player di bisnis Anda adalah hindari yang namanya pinjam meminjam, entah uang, produk, alat bantu. Saya banyak kasus niatnya, jadi niat baik belum tentu benar. Saya sangat ingat, saya lupa leaders upline siapa yang sering mengatakan ini, selalu mengatakan niat baik belum tentu benar, gitu ya. Jadi kadang niat kita untuk pinjamkan uang supaya dia bisa beli alat bantu, untuk dia bisa netin dan sebagainya, atau kadang kita kasih stokkan produk, gitu ya, supaya dia bisa bertumbuh. Tapi faktanya adalah saat kadang produknya laku tidak kembali uangnya. Kita telepon untuk arahkan ke pertemuan, dia sudah tidak angkat telepon karena takutnya ditagih. Itu gambarnya. Kemudian apa lagi? Hidup realistis, jangan hidup tampak kaya, ya. Hidup apa adanya, sesuai dengan kemampuan. Ya, saya ini mungkin harus dikonsultasikan dengan leader masing-masing, tapi harapan saya seperti itu. Hidup apa adanya, hidup dengan sesuai kemampuan, dengan kondisi bisnis Anda. Kemudian pacaran, terutama crossland, banyak sekali nih, di grup saya banyak kejadian, ya. Saat lagi hubungannya bagus, termasuk ya upline downline kadang hubungannya lagi bagus, bisnis bagus, tapi saat bisnis hancur, hubungan juga hancur. Sebenarnya juga hubungan hancur, bisnis juga hancur, gitu ya. Kemudian jangan mau di-compare. Nah, ini juga Bapak Ibu, setiap orang punya masa, setiap masa ada orangnya, ya. Mungkin saat ini bisnis Anda lagi kurang bagus, tapi di crossland lagi bisnisnya bagus. Syukuri dulu bahwa alhamdulillah di saat bisnis kita lagi turun, di crossland ada yang besar, berarti bisnis ini bagus. Sebenarnya juga, insya Allah cepat atau lambat kita pun juga akan merasakan apa yang mereka rasakan. Jangan mau dibanding-bandingkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian no baper, ini juga nih, ya, saya sering dapat itu. Ada orang yang kesalip peringkatnya apa, baper, terutama yang upline downline ini. Sudah tidak mau urus downline-nya dan sebagainya. Kemudian upline Simatupang, ya. Ini perlu dihindari. Upline siang malam tunggu panggilan, ya, aktif, tapi ada undangan komitmen dari downline-nya baru menjalankan bisnis ini. Apalagi kan sekarang dengan kondisi COVID-19 ini paling besar pulang buat orang untuk Simatupang. Saya tetap jalankan bisnisnya sih di rumah saja, padahal tidak ngapa-ngapain, gitu ya. Kemudian memarahi grup di depan umum, ini juga ya, jaga sikap ya, perlu kita jaga wibawa dari grup kita. Karena kenapa? Mereka adalah representatif dari kita sendiri saat kita lagi tidak ada. Kemudian apalagi nih, ada bisnis dalam bisnis, ini banyak ini yang saya dapat ya, yang terjadi di grup saya sendiri, misalkan jual buku atau bisnis apalah, misalkan ya, ajak dolennya untuk, misalkan ini kejadian saat di grup saya sendiri juga, dia ajak grupnya untuk bisnis A misalkan, dengan alasannya seperti ini, ini kita bisnis kita jualan ini supaya kalau dapat duitnya kita gunakan untuk bangun Tiansi, seperti itu. Jadi itu sudah memecah fokus. Ya, saya tidak tahu di tim Anda, tapi di grup saya kejadian ada bisnis dalam bisnis, gitu ya, melipatkan downline di bisnis yang lain. Kemudian materialistis ya, perhitungan. Nah, ini juga banyak kasus yang mungkin saya sering dapatkan di grup saya sendiri. Saya sih berharap di grup teman-teman se-Indonesia tidak mengalami hal yang sama. Kalau misalkan mau bantu grup di luar kota, hitung-hitung dulu. Saya keluar bensin sekian, hotel sekian,
biayanya operasional sekian, jadi minta diganti, ya. Padahal di bisnis ini ingat, kita nih tim player, gitu ya. Kita sama-sama berproses, sama-sama berjuang, gitu ya. Jadi jangan pernah hitung satu. Ingat sekali Pak Hasibuan, Pak Rizky, Pak Erik Yong, bahkan Pak Naga Sugara bahkan pernah juga saya undang datang ke apalagi namanya bantu GOP dan sebagainya, bahkan beliau tidak minta dibayar. Itu yang menarik. Apalagi Pak Hasibuan, wah saya bawa kemana-mana pun bahkan beliau yang bayar hotelnya, kadang itu yang bayar hotelnya, bayar transfer, bahkan saya ditraktir juga. Ini yang menarik dari bisnis ini. Kemudian meninggalkan grup dalam waktu lama, gitu ya. Ini juga kadang karena ada urusan apa, misalkan tiba-tiba hilang entah kemana, ujuk-ujuk tiba-tiba dia balik, gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ini terakhir, saja sudah hampir habis. Untuk menciptakan good team player dalam bisnis Anda, ya, satu hal yang perlu kita tahu bahwa selain kita sebagai downline, kita juga posisi sebagai upline, gitu ya. Nah, di saat kita posisi sebagai downline dan kita ingin upline kita seperti apa, sederhana. Anda tinggal tulis saja 10 hal, 10 sikap yang Anda ingin upline, Anda ingin upline Anda melakukan apa. Anda tulis saja seperti itu saat Anda sebagai posisi downline. Dan sebaliknya, di saat Anda posisi upline, Anda tinggal tulis 10 sikap yang Anda inginkan downline Anda lakukan, gitu ya. Anda tulis 10 hal yang Anda inginkan upline Anda melakukan apa, dan Anda tulis juga 10 hal yang Anda ingin downline Anda lakukan seperti apa. Dan dari semua itu Bapak Ibu, Anda dulu yang lakukan, kita dulu yang lakukan. Kita lakukan sebagai downline dan kita lakukan sebagai upline. Insya Allah kalau ini kita lakukan, kita seperti apa yang kita harapkan, insya Allah kita akan berhasil menciptakan good team player dalam tim bisnis kita, dan insya Allah itu akan menjadi aset, ya, menjadi aset produktif yang besar dan kuat di bisnis TNC. Oke, demikian sharing saya pada malam hari ini, semoga bermanfaat, ya. Terima kasih One Vision Indonesia, dan saya kembalikan ke MC Pak Junman. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Suwardi atas sharingnya dan materinya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Semoga Bapak Suwardi bisnisnya terus berkembang dan juga diberikan kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, selanjutnya berikutnya kita akan mendengarkan lagi Bapak Ibu sharing dari leader yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu. Tentunya pencapaian juga sangat luar biasa di bisnis ini Bapak Ibu. Beliau masih muda Bapak Ibu, namun sudah menorehkan hasil yang sangat luar biasa di bisnis ini Bapak Ibu. Dan beliau merupakan mantan karyawan dan juga mantan karyawan toko emas. Beliau berasal dari kota dari Aceh Bapak Ibu. Peringkat beliau sudah mendapatkan hasil dari bisnis ini, yaitu free motor, free mobil niaga, free luxury car BMW Bapak Ibu, dan juga free trip ke puluhan negara Bapak Ibu. Tak perlu berlama-lama, mari kita sambut bersama One Diamond Indonesia, Bapak Miftah Armia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Hari ini saya sangat senang dipercaya oleh support system kita One Vision. Dan terima kasih juga nih buat support system kita nih yang udah buat acara yang mana hari ini acara-acara seperti inilah yang melahirkan diamond-diamond berikutnya. Berbicara masalah kita ngebangun aset di bisnis TNC, pastinya kita ingin mempunyai aset yang kuat, aset yang besar. Nah, banyak orang hari ini terlalu memikirkan hal-hal yang terlalu rumit, padahal hal-hal simpel di bisnis ini yang kita lakukan, tapi konsisten, inilah yang membuat kita menjadi seorang pemenang. Nah, hari ini saya akan ngebahas hal dasar, sangat-sangat dasar, tetapi banyak orang hari ini tidak benar-benar melakukan ini. Saya berani garansiin kalau Anda benar-benar melakukan ini, insya Allah Anda akan menjadi diamond berikutnya, bahkan director. Nah, kita akan bahas dulu yang mana 7 langkah. Ya, jadi 7 langkah ini mungkin Anda sudah sangat sering dengar di OP. Nah, ataupun di seminar
Jadi 7 langkah inilah yang hal dasar yang harus kita punya sekarang ini. Yang pertama apa langkah pertama? Ya impian dan sikap. Banyak orang hari ini mereka tidak benar-benar hidup, artinya kayak zombie. Kenapa? Karena nggak punya impian. Jadi yang hal dasar yang harus kita miliki sekarang ini apa? Impian. Anda harus punya tujuan. Kenapa Anda mau berjuang di bisnis ini? Karena kita nggak ada bos. Beda halnya kalau Anda buka usaha di luaran. Anda harus sewa ruko, Anda harus bayar karyawan, Anda harus bayar listrik. Nah, belum lagi kalau Anda misalnya kerja sama orang, ada seorang bosnya. Impian Anda lah yang menggerakkan Anda. Makanya banyak saya lihat, apalagi mahasiswa, mereka nggak bisa membuat schedule-nya. Kenapa? Karena mereka emang karena nggak ada yang nyuruh, karena udah terbiasa di kampus juga disuruh oleh dosennya. Nah, makanya impian inilah yang membuat kita hari ini benar-benar tergerak. Jadi perkuatkan impian kita. Impian nggak perlu keren, impian nggak perlu mewah. Yang penting itu benar-benar yang sangat kita inginkan. Itu dia paling penting. Nah, yang kedua apa? Sikap. Saya banyak melihat orang-orang hebat, orang-orang pinter, itu nggak jadi apa-apa gara-gara sikapnya bobrok. Artinya apa? Sikapnya kurang bagus. Nah, berbicara masalah sikap, next Pak. Berbicara masalah sikap, itu bukan hanya sikap terhadap bisnis, ya. Jadi sikap ini banyak. Pertama terhadap bisnis, terhadap diri sendiri. Nah, kita bahas dulu yang terhadap diri sendiri. Nah, Anda harus pede sama diri sendiri. Kita ini terlahir sama. Ya, nggak mungkin Pak Luis Tandean waktu lahirnya udah pakai jas. Ataupun saya lahir udah pakai jas. Enggak, kita semuanya sama. Jadi Anda harus percaya sama diri Anda sendiri. Allah udah ciptakan kita khairun nas gitu, sebaik-baiknya manusia. Jadi kita harus percaya dulu. Nah, kalaupun hari ini kita punya kekurangan, itu cuma masalah waktu. Asal kita mau belajar, mau berlatih, kita akan menjadi sehebat mentor-mentor kita seperti Pak Luis, Pak Rizky, Pak Nagar, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, yang terpenting, sikap terhadap bisnis yang harus digarisbawahi. Kita hari ini, Bapak Ibu, kita ada di bisnis sendiri, bukan bisnis upline, bukan bisnis downline. Makanya disebut dengan IBO, Independent Business Owner. Kita lah yang punya bisnis. Nah, dan juga sikap terhadap orang lain, baik itu crossline kita, upline kita, downline kita harus benar-benar menjaga sikap kita. Jangan semata-mentang kita hari ini ke downline kita. Downline itu bukan anak buah kita. Kita harus mengayomi, kita harus menginspirasikan. Upline kita itu guru kita. Bahkan dalam agama saya, agama Islam, itu guru itu harus betul-betul dimuliakan. Anda kebayang nggak? Seorang ustadz aja itu sangat dimuliakan, yang mana mungkin cuma mengajarkan. Nah, sedangkan upline Anda, mentor Anda, itu bukan hanya mengajarkan, tapi menemani perjuangan Anda, mendidik Anda, melatih Anda sampai Anda menjadi seorang yang hebat. Maka hari ini, maaf banget, kalau telepon nama upline, jangan sampai nggak diangkat. Jadi, buatlah upline ini betul-betul nyaman sama Anda. Karena, kalau misalnya dalam agama saya nih, ridho Allah fi ridho waliden. Jadi, keridhaan Allah itu sama keridhaan orang tua. Nah, bisnis Anda, ridhonya sama upline Anda. Kalau murka terhadap upline Anda, bisnisnya bisa nggak jalan. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu apa? Membuat daftar nama. Nah, hal ini sangat simpel, tetapi banyak orang menyepelekan. Jadi, apapun profesi Anda, baik Anda mungkin seorang pengusaha, apalagi seorang mahasiswa, nah, Anda tinggal pindahkan nomor-nomor di handphone Anda ke buku daftar nama. Nah, kalau bisa minimal 200 daftar nama dan dibuat skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Nah, nanti ada konsultasi lagi sama mentor Anda, itu ada FAST, finansialnya, ambisiusnya, supelnya, pergaulannya bagus apa enggak, teachable, orangnya rendah hati atau susah diatur. Nah, Anda prioritaskan yang mana skala prioritasnya paling tinggi, itu dulu yang Anda kejar. Karena hari ini kita ingin cepat, bisnis kita ingin betul-betul berkembang, jadi kalau bisa, orang yang pertama kali yang kita edukasi bisnis kita, itu orang-orang yang terbaik. Tetapi jangan presentasi sendiri. Nah, nanti kita masuk ke selanjutnya, ya. Nah, tapi bawa mentor Anda, biar apa? Biar orang hebat tadi mendengarkan penjelasannya lebih detail dari mentor Anda dan dia menjadi pasukan elit Anda. Oke, kita masuk ke step selanjutnya. Langkah selanjutnya apa? Memakai produk, Bapak Ibu. Nah, berbicara memakai produk sendiri, alhamdulillah, sampai sekarang ini saya sangat rutin memakai produk. Jadi emang udah benar, saya ini maniak produk, bisa dibilang. Maniak produk. Saya bisa dibilang susah hidup tanpa produk. Bahkan hari ini saya baru berumah tangga, istri saya itu juga saya suruh konsumsi produk. Vitalin, spirulina, kalsium, semuanya. Total per bulan untuk istri saya aja produknya 3 jutaan. Belum lagi saya, belum lagi ibu saya.
Nah, makanya kalau misalnya ditanya, penjualan pribadi saya itu besar. Kenapa? Karena emang saya ini mencintai produk ini tanpa emang harus disuruh. Emang benar-benar dari awal saya join, itu saya join karena saya pakai produk. Jadi, saya cerita dikit, saya join karena saya tertarik untuk menyembuhkan ambien saya sama sakit lambung saya yang udah kronis. Nah, makanya dibantu oleh Double Solus. Bahkan, botol Double Solus kan udah kosong nih, saya masih punya. Nah, nih, beberapa produk kebetulan, ini di meja kerja saya, ini saya nampakin aja. Nah, ini produk yang saya minum semua, bukan yang saya jual. Oke, next, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, setelah daftar nama terkumpul, jangan lupa dibuat janji ketemu. Kalau dilihat, nggak mungkin itu akan jadi tim Anda. Jadi jangan cuma dilihatin, tapi diundang. Nah, jadi buat janji temu sekarang ini udah canggih. Bisa DM dari Instagram, bisa lewat Facebook, chat messenger, ataupun lewat WA, ataupun telepon langsung. Tapi pastikan, jangan sampai Anda kecolongan ngejelasin lewat telepon, chat, dan lain-lainnya. Inti buat janji temu hanya untuk mendapatkan janji temu. Jadi makanya ada sistem buru-buru. Oh ya, ini aku lagi mau meeting nih. Nanti aku hubungi lagi ya, misalnya telepon gitu. Nah, biar kita enak ngobrol langsung, kayak jumpa aja gitu. Nah, ini benar-benar harus diperhatiin. Nanti bisa lagi dikonsultasi ke mentor Anda. Oke, langkah selanjutnya, kalau Anda sudah mendapatkan janji temu, Anda langsung edukasi, presentasi. Kalau saya suka bilang ke tim saya, cerita sambil nyontek. Kadang-kadang gini, orang-orang baru di bisnis ini ketika ngebayangin presentasi itu kayak di kampus, harus berdiri di depan, terlalu formal. Nggak usah tegang-tegang banget. Anda presentasi ya dengan bahasa sendiri, ya kalau misalnya biasa panggil nama kawan Anda ko, ya pakai ko aja gitu kan. Jadi emang benar-benar cerita sambil nyontek. Kita kan ada flip chart ataupun ada PowerPoint. Nah, cukup Anda bacain, ya jelasin sebisa Anda. Nah, tadi saya sudah sempat bilang, kalau orangnya skala prioritasnya tinggi, orangnya hebat, teman Anda emang betul-betul bagus, ya minta bantu sama mentor Anda. Tapi kalau misalnya skala prioritasnya mungkin 7 ke bawah, bisa Anda langsung sambil Anda latihan. Yang terpenting, yang Anda harus garis bawahi, orang join itu kadang-kadang bukan karena Anda benar pengucapannya, detail, bukan. Tapi antusias Anda. Nah, kalau antusias Anda bagus, ya insya Allah orang akan join. Dan yang harus digarisbawahi, orang join bukan karena bukti juga. Jadi jangan nggak pede kalau Anda belum punya mobil. Jangan nggak pede kalau Anda belum ada foto ke luar negeri. Saya, ini emang benar-benar pengalaman pribadi saya. Saya pernah presentasi orang, prospek, ya itu nggak join. Tetapi ada grup saya masih bintang 6, masih naik motor, presentasi join. Kenapa? Ternyata saat itu saya kurang antusias. Karena saya lihat covernya biasa aja. Nah, kadang-kadang saya juga membuat kesalahan walaupun sudah menjadi diamond. Ternyata bintang 6 saya ini sangat semangat. Karena dia lagi ngejar goal ya untuk menjadi royal. Malah join. Makanya hari ini pedilah sama diri Anda, bukan sama bukti. Oke, kita naik ke tahap selanjutnya, follow up. Karena yang harus digarisbawahi lagi, orang join itu 80% karena di follow up. Jadi ada istilahnya 10-10-80 kalau dari saya. 10% itu akan langsung menolak detik itu juga. Walaupun mungkin Anda bawa misteri genuine, ya kan? Perusahaannya langsung ditimpa di depan rumah, nggak akan ngaruh. Pak Luis, ya, ditabrak pakai iPad-nya, nggak akan ngaruh Bapak Ibu. Ya, jadi bisa dibilang 10% ini emang kalau bahasanya Pak, emang bener-bener mental block banget. Jadi emang nggak bisa dipoles lagi. Nah, tapi ada juga 10%, Anda cerita aja dengan santai, langsung bilang, mana formulir, saya mau join. Nah, 80% ini, Bapak Ibu, itu perlu di follow up. Ya, sama seperti Anda mengatakan cinta hari ini. Ya, nggak cukup, jumpa pertama langsung dia jatuh cinta. Jadi butuh yang namanya follow up. Itu dia. Nah, oke, kita sekarang ini akan masuk ke hal yang lebih penting lagi. Itu ada 7 kebiasaan. Nah, tapi sebelumnya, ya ini yang paling penting kalau Anda presentasi seseorang, jangan lupa bawa alat bantu. Saya masih ingat banget ketika saya isi GOP di Bandung, saya ngelihat Pak Rizky Kanata itu bawa tentengan, tas itu berat banget, karena saya mindahin. Saya tanya, Pak, apa isinya? Lengkap. Ada majalah, ya, ada buku, ada CD netpi. Intinya benar-benar Anda lengkapin alat perang Anda. Kalau Anda hari ini nggak bawa alat lengkap, alat perang yang lengkap, ya namanya sama dengan ya buat capek sendiri gitu. Jadi Anda bawa perang tapi nggak bawa pistol, nggak bawa granat, ya bunuh diri juga kan gitu. Jadi emang benar-benar bawa yang lengkap. Dan yang terpenting juga jangan lupa bawa tiket pertemuan, karena itulah senjata Anda biar Anda bisa follow up dia. Jadi follow up salah satu yang terbaik yaitu dengan pertemuan. Itu dia. Oke, sekarang kita langsung masuk ke 7 kebiasaan. Nah, berbicara 7 kebiasaan, yang paling penting utama apa? Memiliki dream book dan menambah terus daftar nama. Nah, jadi
Dreambook ini jangan disepelein. Saya baru-baru ini kan baru nikah, jadi istri saya main ke rumah dan dia lihat Dreambook. Ketika dia buka Dreambook lama saya, ternyata 90% dari apa yang ada di Dreambook saya itu udah tercapai. Dulu saya nggak ngerti kenapa harus punya Dreambook, harus tempelin foto-foto di Dreambook, itu nggak ngerti dulunya. Tapi setelah hari ini terwujud, oh ini toh yang terjadi gitu. Nah, untuk di awal, next Pak. Untuk di awal nggak perlu terlalu banyak impian Anda, carilah 5 sampai dengan 10 daftar impian. Nah, mentor saya Pak Ruli Wahyudi itu pernah ngajarin saya seperti ini. Miftah, coba pikirkan 100 impian kamu. Oke, sekarang coba hilangkan 90%-nya. Seandainya kalau disuruh pilih, itu yang harus terwujud banget. Nah, 90-nya. Oke, sekarang tinggal sisa 10. Oke, buang 5 lagi. Nah, 5 itulah yang betul-betul menggerakkan kamu, Miftah. Nah, jadi emang benar-benar kita pingin semuanya. Ferrari, mungkin Lamborghini, tapi buat yang betul-betul yang kita inginkan dan kita meyakinkan apa yang kita kejar itu. Jadi nggak perlu kerenan. Salah satu tim saya, apa impiannya? Ingin keramiin dapur rumahnya karena masih di semen. Nah, jadi nggak perlu keren-kerenan. Pengen punya mobil langsung nggak perlu. Pengen ganti HP mungkin, gitu. Nah, jadi buatlah mimpian ini yang betul-betul menggerakkan Anda. Jadi setiap orang akan berbeda impiannya. Jadi kami sering sebut itu mimpi dengan 1 juta pertama. Mungkin 1 juta pertama Anda untuk makan sekeluarga. Mungkin 1 juta pertama Anda untuk sedekah ke anak yatim. Bebas. Nah, jadi selalu update impian. Karena bisa jadi sekarang ini impian Anda ini nanti berubah. Makanya sesering mungkin Anda evaluasi Dreambook Anda. Apakah foto itu masih memotivasi Anda atau tidak? Nah, selanjutnya apa? Ditambah terus juga daftar nama. Jadi berbicara daftar nama, itu saya masih ingat banget netpinya Pak Ruli Wahyudi. Nah, bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang belum pernah dengar, coba didengarin. Itu bagus banget netpinya. Jadi justru setelah dengerin netpi itu, saya lebih berani untuk mengajak orang-orang yang saya tidak kenal. Jadi bahkan setiap saya lihat orang, wah ini kayaknya prospek bagus. Bahkan Pak Ruli banyak hari ini yang beliau ketemu di kereta, itu menjadi bintang 8 beliau, menjadi aset kuat beliau juga. Nah, makanya hari ini sangat penting, hari ini menambah terus daftar nama, jangan sampai daftar nama kita itu basi kalau istilah kita. Nah, oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Presentasi 15 kali per bulan. Mungkin beberapa follower Instagram saya lama itu ngelihat saya kerja di tahun 2019-2018 itu barbar. Bahkan saya bukan 15 kali. Rasanya kalau belum 3 kali sehari, wah, kayak enak badan. Nah, kenapa? Karena saya terinspirasi dari Pak Luis. Pak Luis ketika ngerintis bisnis itu 5 kali per hari. Nah, makanya hari ini udah minimal presentasi 15 kali per bulan. Jadi minimal, ya kalau lebih banyak, lebih bagus. Dan ini duplikasiin ke tim Anda. Kenapa One Vision hari ini mengarahkan 15 kali per bulan? Karena biar gampang diduplikasi. Kalau Anda mau presentasi 30 kali, boleh. Tapi ya, kita lihat orang yang kita hari ini ingin ajak. Mungkin dolen kita mungkin banyak kesibukan dan lainnya. Tapi kita atur angka minimalnya biar dia nggak terbeban. Tapi untuk diri sendiri, Anda harus playlist. Nah, tapi ke dolen, ya Anda lihat-lihat dulu. Nah, jadi kalau ke diri sendiri, saya biasa bisa 3-5 kali. Itu bisa dari pagi sampai pagi saya presentasi. Bahkan waktu mau pulang, isi bensin, yang ngisi bensinnya saya presentasiin. Jadi saya memang betul-betul membuat, ya Allah, saya benar-benar hari ini bekerja keras. Jadi saya serahkan semua hasilnya kepadamu ya Allah, gitu. Jadi saya selalu memastikan saya harus yang paling kerja keras daripada yang lain, gitu. Jadi ke diri sendiri boleh flourish, ke dolen jangan, ya. Oke, selanjutnya kita masuk melayani 10-20 pelanggan. Nah, ini masih ingat banget saya materinya dari Pak Rizky juga. Jadi melayani pelanggan ini sebenarnya bisa jadi aset. By the way nih, saya hari ini one diamond ya, tutup poinnya minimal 3.000 PV dan set volumenya sekitar 15.000 PV. Itu sama sekali nggak jadi kendala bahkan. Kenapa? Karena emang benar-benar saya melayani pelanggan ketika saya baru pertama join. Bahkan ada beberapa konsumen itu setiap bulan belanjanya nggak pernah kurang dari 3 juta. Jadi ini bisa jadi aset. Oke, ini untuk antisipasi. Saya pernah rontok bisnis saya di Silver Lion. Alhamdulillah saya masih tetap bisa menjalani hidup saya dengan normal. Kenapa? Karena saya punya pelanggan. Saya punya pasif omset. Artinya walaupun saya nggak follow up, saya nggak teleponin lagi, itu pelanggan tetap belanja setiap bulannya. Total ada sekitar 20 pelanggan, total 50 juta. 50 juta kalau dikalikan 30% itu 15 juta. Jadi walaupun rontok bisnis saya, karena kita hari ini nggak bisa mengendalikan semua orang, kita cuma bisa mengendalikan diri sendiri. Mungkin ada saatnya mungkin ya tim kita mungkin pergi
Ya, tapi nauzubillah jangan sampai itu terjadi sama Anda. Tapi emang nggak nutup kemungkinan saat itu terjadi. Ya udah, tapi saya bisa bertahan hidup dan saya masih bisa menjalankan hidup saya dengan sangat enjoy. Itulah hebatnya bisnis ini. Jadi walaupun kita punya passive income dari jaringan, kita juga harus mempunyai passive income dari pelanggan. Jadi pelanggan ini benar-benar passive income yang paling nikmat karena jangkanya sangat panjang. Itu dia. Nah, oke, kita masuk ke next step. Nah, ini kebiasaan selanjutnya yang Anda harus lakukan. Baca buku 15 menit dan mendengarkan satu netpiece setiap harinya. Berbicara masalah baca buku, saya pernah konsultasi sama mentor saya, Pak Beno ya. Pak, saya orang malas banget baca buku, Pak. Gimana caranya biar saya rajin? Oke, Mif. Kalau saya kasih tahu kamu rahasia ini, kamu mau nggak melakukan? Oh, mau apa? Rahasia pertama, kata mentor saya, Pak Beno, paksakan. Oke, saya lakukan. Rahasia yang kedua, paksakan. Oke, saya lakukan. Rahasia yang ketiga, paksakan. Rahasia yang keempat, paksakan. Dan yang kelima, paksakan. 90% di dunia ini orang tidak suka membaca buku. Tetapi kita punya tujuan. Biar apa? Biar ilmu kita terus bertambah. Biar kosakata kita terus bertambah. Biar ketika kita jumpa sama tim, mereka merasa, oh, ada gunanya aku ketemu mentor. Karena ada ilmu baru setiap harinya. Inilah yang membuat kita dihargai sama tim-tim kita. Makanya, nah ini salah satu buku yang sedang saya baca, judulnya Warrior. Jadi emang ini di samping meja kerja saya. Oke, nggak apa-apa, saya flipkan aja. Nah, ini buku-buku semuanya. Jadi, saya sempatkan setiap harinya minimal kali 15 menit untuk baca buku. Kenapa? Karena ini sangat penting. Nah, buku-buku di awal sangat direkomendasi pada Anda. Ada cash flow kuadran, berpikir dan berjiwa besar, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Mungkin ini nggak terasa sebelum Anda mungkin mendapatkan masalah. Tetapi buku-buku yang di awal ini sangat menentukan Anda ke depannya. Karena banyak tawaran hari ini, bisnis luaran dan lain-lainnya. Kalau Anda belum baca buku cash flow kuadran, Anda akan goyah. Tapi kalau Anda sudah baca buku cash flow kuadran, mau banyak orang yang datang ke Anda menawarkan A, B, C, D, Anda nggak akan goyah karena Anda sudah mengerti prinsipnya. Sama seperti berpikir dan berjiwa besar, buku yang kedua. Mau nanti bisnis Anda na'udzubillah hancur, kita mungkin nggak bisa menghindari, ya mungkin beberapa tiba-tiba meninggalkan Anda, tetapi Anda sudah berpikir, sudah membaca buku berpikir dan berjiwa besar, Anda akan tetap kokoh dan berpikir positif aja. Oh, ke depan ini akan menemukan orang yang lebih baik. Dan benar, saya hari ini menemukan orang-orang yang lebih baik ketika ditinggalkan sama tim saya yang ketika saya serve lain. Nah, yang ketiga apa? Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Jadi ini hal yang sangat penting karena kita hari ini di business network marketing, kita harus menguasai hal tersebut. Oke, kebiasaan selanjutnya yaitu hadir di pertemuan OV. Ya, jadi hadir di setiap pertemuan OV yang direkomendasikan juga oleh upline Kron Anda. Ingat Kron. Jadi ya artinya nih benar-benar orang-orang aktif di bisnis ini. Nah, bantu sebanyak mungkin grup kita untuk tembus acara-acara bersyarat. Jadi mungkin ada, ya setiap kota beda-beda ya. Namanya mungkin ada namanya CP sharing, mungkin ada royal sharing. Ya nanti mungkin kalau udah nggak pandemi lagi, kita akan ada acara royal weekend, akan ada acara front live, dan banyak acara-acara penting lainnya yang Anda wajib hadiri. Jadi bisa dibilang saya di bintang 6, saya udah punya pertemuan sendiri, OP, dan itulah yang membuat saya hari ini punya tanggung jawab, itulah yang membuat saya hari ini bisa menjadi diamond, karena sudah memikul tanggung jawab sejak dini. Tapi ini konsultasi lagi ke mentor Anda, seperti apa bisnis Anda sekarang ini. Makanya saya melihat juga Pak Julian Sina dari Bandung, itu titik pertemuannya hari ini mungkin udah di atas 100, karena yang terakhir saya dengar ya udah puluhan. Nah, alhamdulillah saya sendiri, hari ini titik pertemuan di Aceh aja, itu udah 36 titik. Alhamdulillah, kemarin juga di luar kota, isi GOP dari luar kota. Nah, jadi ini sangat penting untuk hadir pertemuan sampai Anda, insya Allah nanti punya pertemuan sendiri, bahkan punya VS sendiri, amin. Oke, selanjutnya. Ya. Oke, mungkin sesi saya juga sudah selesai ya. Nah, sebenarnya step selanjutnya yaitu 3 prinsip dasar, tapi tadi kita sudah mendengarkan sharing dari Pak Suwardi, luar biasa ilmunya, bahkan saya hari ini belajar banyak dari Pak Suwardi. Hari ini kita bersyukur banget mempunyai mentor-mentor luar biasa. Ya, jadi semoga pertemuan seperti ini bisa menjadi wadah untuk kita bertumbuh. Oke, terima kasih sekali lagi buat yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga untuk One Vision yang sudah mempercayai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah atas sharingnya yang sangat luar biasa. Semoga Bapak bisnisnya terus berkembang.